Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Amma ba'du. Saya Hadaratil Kiram, Mudirul Ma'had lil Banin Mujammi' Abdul Mushfi, Mudirul Ma'had lil Banat Al-Haj Muhammad Fikri Hussein, Sekretariat Al-Am Al-Jami'ah Al-Ustaz Al-Haj Abdullah Umar, Fadilatul Asatidzah wal Ustadzat, wa ya ayyuhat tullab wa talibat bi Ma'had Al-Jami'ah rahimakumullah wa as'adakumullah subihatakum. Dan fi hadhihi subihah sanabda'u wa sanaftatihu hadzal imtihan at-tahriri li nisfil fasl ad-dirasi al-witri. Fa awalan kama jarat 'adatuna an nad'ukum ila syukrillah azza wa jalla alladhi manahana wa aulana hadhihi an-ni'amal katsira hatta nastati'a an nukammil wa nutim jami'al baramij al-ma'hadiyah hatta nasila ila hadhihi an-nuqtah al-muhimmah wa hiya hadha al-iftitah ar-rasmi lil imtihanat at-tahririyah li nisfil fasl ad-dirasi al-fitri. Semestanya ana walimukum ayyuhat tullab wa talibat anna min baini al-abrat al-muhimmah fi aqdi hadzal imtihan wa taqyim. Taqyim adalah bil Indonesia evaluasi. Jadi salah satu tujuan paling penting dari kita mengadakan ujian itu adalah melakukan evaluasi. Evaluasi itu dilakukan pada tingkat pribadi sebagai murid, tingkat pribadi sebagai ustaz, dan tentu saja pada tingkat yang lebih kolektif sebagai lembaga di Ma'had Al-Jami'ah fi Jami'atina hadhihi. Nah, saya ingin itu betul-betul kita jadikan sesuatu yang harus kita laksanakan pada ujian kita kali ini. Antum sebagai mahasiswa, berdasarkan hasil ujian, berdasarkan proses yang antum lewati ketika melakukan ujian itu, saya ingin antum melakukan evaluasi pribadi. Kira-kira saya ini kelemahannya apa? Jadi dalam pelajaran-pelajaran apa saya punya kekuatan, dalam pelajaran-pelajaran apa saya punya kelemahan. Sehingga nanti antum bisa melakukan perbaikan, penyempurnaan berdasarkan evaluasi tersebut. Sebagai ustazah, masing-masing dari kita juga harus melakukan evaluasi. Ini ujian ini memperlihatkan apa dari proses mengajar yang dilakukan oleh para ustaz dan ustazah itu. Oh, nilai santri ternyata rendah semua, nilai mahasiswa-mahasiswi rendah semua. Nah, apa yang harus kita perbaiki dalam proses mengajar itu sebagai guru, sebagai ustaz dan ustazah, sehingga proses pembelajaran di masa-masa yang akan datang menjadi lebih baik lagi. Sebagai lembaga, kita juga harus melakukan evaluasi itu. Nah, nanti saya minta bagian akademik terutama baik di putra maupun di putri untuk menyuplai data yang cukup sekaligus mengolah data yang diperoleh itu untuk bisa kita gunakan sebagai alat melakukan evaluasi. Jadi datanya dulu yang penting. Misalnya saya tidak tahu ini pernah dilakukan atau tidak, tapi nanti saya minta bagian akademik merekap nilai-nilai itu, merekap nilai-nilai mahasiswa itu per mata kuliah, per mata pelajaran, per dars. Jadi kita nanti bisa tahu bahwa rata-rata nilai untuk pelajaran tafsir misalnya itu berapa. Rata-rata nilai untuk pelajaran mustalah hadis misalnya durusul lugha misalnya berapa. Yang dapat nilai di atas 8 berapa orang. Yang dapat nilai di bawah 5 berapa orang gitu. Nah, data-data itu nanti kita akan gunakan untuk bahan kita melakukan evaluasi yang lebih menyeluruh terhadap proses pembelajaran di jamiah kita ini, sehingga ujian ini punya dampak
yang signifikan bagi proses perbaikan itu. Tidak hanya sesuatu yang berjalan begitu saja, selesai kemudian tidak ada apa-apa. Sebagai akademik, nanti saya minta di akhir ujian ini kita betul-betul punya data yang lengkap tentang apa yang sudah kita lakukan dalam proses ujian ini. Kemudian yang kedua sudah itu. Yang ketiga, asalis. Kita sama-sama memahami bahwa salah satu prinsip ujian di pondok kita itu adalah bahwa kita tidak pernah menjadikan ujian ini sebagai tujuan. Ujian ini selalu kita jadikan sebagai alat. Ya salah satunya tadi alat untuk mengevaluasi. Al-imtihan, lita'allum, walaysa ta'allum, itu adalah falsafah yang berkali-kali disampaikan, berkali-kali diberikan kepada antum, dan saya tahu bahwa antum hafal betul falsafah itu di luar kepala. Nah, salah satu yang beberapa lama sebetulnya sudah kita inginkan untuk kita wujudkan di dia itu. Ujian itu kita harapkan untuk berfungsi sebagai alat bagi kita untuk membentuk tradisi belajar yang positif. Jadi bukan hanya untuk nilai. Dan saya kira di dia mendukung itu. Misalnya kalau ujian-ujian di lembaga yang lain itu kan punya pengaruh terhadap proses kenaikan santri dari satu level ke level berikutnya. Di dia kan tidak. Jadi antum mau dapat nilai berapapun tidak ada ceritanya mahasiswa intensif itu tidak naik kelas. Jadi ini ya di satu sisi bolehlah dianggap sebagai salah satu kekurangan atau kelemahan. Tapi mari kita ambil sisi kelebihannya, bahwa dengan proses seperti itu kita betul-betul menginginkan sebetulnya bahwa ujian ini tidak lagi bertujuan sekedar untuk memperoleh nilai yang baik, tapi bagaimana agar antum bisa membentuk tradisi belajar yang positif, tradisi belajar yang baik, yang salah satunya adalah orientasi kepada penguasaan materi, bukan pada nilai. Tapi bagaimana agar antum, kita semua sebagai pembelajar ini menguasai materi apa yang kita pelajari. Belajar dengan sungguh-sungguh, dengan mati-matian untuk menjadi pakar dalam bidang yang kita tekuni itu. Jangan sampai tidak. Jadi begitu antum berhadapan dengan pelajaran-pelajaran yang diajarkan di program intensif itu, coba niatkan dalam hati bahwa saya ini, tujuan saya mempelajari ini adalah untuk menguasai materi-materi yang ada di dalamnya, agar ilmu ini begitu saya kuasai bisa saya kembangkan, bisa saya gunakan untuk semakin luasnya manfaat yang bisa saya berikan kepada orang lain. Jadi itu yang ingin kita harapkan betul dari ujian itu. Sehingga ketika antum dihadapkan pada ujian ini, antum kemudian belajar sungguh-sungguh dengan giat, dengan baik, dan membentuk tradisi belajar yang positif itu. Memang ada banyak hal yang saya lihat kenapa kadang-kadang mahasiswa itu tidak bisa membentuk tradisi belajar yang positif itu. Kita belajar setiap hari sekian banyak materi, tapi kita tidak sungguh-sungguh mempelajari materi-materi itu untuk betul-betul menguasainya. Ada banyak faktor. Misalnya salah satunya memang soal minat, salah satunya. Jadi kadang-kadang kita tidak belajar sungguh-sungguh di sebuah bidang pengetahuan itu karena kita tidak punya minat yang besar terhadap pengetahuan itu. Ya tidak apa-apa lah. Antum tidak berminat pada 1-2 pelajaran boleh lah. Belajar sekian banyak ilmu agama tapi tidak suka faraid misalnya, boleh lah. Belajar sekian banyak ilmu umum, tidak suka matematika, 1 saja boleh. Tapi jangan semua tidak suka. Ini yang jadi muskilah kalau antum ini semua pelajaran di ma'had itu, di jamiah itu antum tidak suka semuanya. Nah, itu muskilah itu. Jadi itu pertama. Kadang-kadang kita tidak serius mempelajari sesuatu karena kita tidak punya minat yang besar terhadap pelajaran itu. Tapi saya juga ingin ingatkan antum bahwa minat itu bisa terbentuk melalui proses. Ulama-ulama yang hebat itu kadang-kadang pada awalnya tidak mempelajari ilmu yang kemudian membuat mereka populer itu. Imam Syafi'i misalnya. Imam Syafi'i itu terkenal sebagai faqih, sebagai seorang ahli fikih.
sebagai peletak pertama dasar ilmu usul fiqh misalnya. Tapi ketika beliau pertama merintis karir sebagai pembelajar, apa yang beliau pelajari? Syair, bahasa Arab. Beliau tidak minat pada fikih pada awalnya, sampai disadarkan oleh seseorang bahwa lebih baik memperdalam fikih dibandingkan dengan mempelajari atau memperdalam tentang syair-syair Arab. Jadi ada prosesnya itu. Hari ini antum tidak suka ilmu itu, mungkin besok atau setelah ujian ini tiba-tiba antum muncul minat yang besar terhadap pelajaran-pelajaran di India itu. Yang kedua, sebab yang kedua juga kadang-kadang atau tidak sungguh-sungguh belajar sebuah ilmu karena tidak tahu cara belajarnya. Minatnya tinggi, inginnya besar untuk menguasai bahasa Arab, tapi nggak tahu cara belajarnya bagaimana. Nah, itu konsultasikan kepada ustaz, konsultasikan kepada mudir, konsultasikan kepada ustazah, kepada nyai. Atau antum tidak kuasai dasar-dasarnya. Nah, ini juga penting. Semester 5 misalnya atau semester 7 belajar ilmu nahwu, kitabnya Nahwul Wadih. Tapi materi-materi yang dia pelajari di semester 5, di semester 7 itu tidak dia kuasai dasarnya dengan cukup pada saat dia di semester 2 atau semester 3. Itu juga muskilah. Karena itu para mahasiswa yang masih di semester bawah itu kuasai ilmu dasar itu. Sehingga nanti begitu naik ke semester berikutnya, naik lagi, ilmu yang antum pelajari itu bisa dipelajari secara berkesinambungan. Jangan buang-buang waktu di semester awal itu untuk tidak mempelajari hal-hal yang menjadi dasar bagi pengembangan ilmu itu di masa-masa berikutnya. Dan tentu saja yang paling tidak kita harapkan itu adalah kalau tradisi belajar yang baik itu tidak terbentuk karena persoalan mentalitas. Ini yang paling tidak kita harapkan. Mentalitas itu rasa malas yang berakar misalnya, atau rasa sombong, rasa takabur karena dia merasa bahwa ilmu-ilmu yang diajarkan di sini tidak ada gunanya, atau semuanya sudah saya pelajari dahulu, apa gunanya saya belajar lagi. Nah, itu juga bagian dari persoalan mentalitas. Nah, sebab-sebab itulah yang juga nanti kita akan jadikan bahan untuk melakukan evaluasi atau taqiym terhadap proses pembelajaran di ma'had kita ini. Nah, karena itu para mahasiswa dan mahasiswi sekalian, mari kita hadapi ujian-ujian kita ini dengan hati yang penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga sekaligus kita berusaha sekuat tenaga untuk meraih hasil-hasil yang positif dalam ujian yang akan kita hadapi ini. Ala hadhihi niyat, ala hadzal azm, hayya bina naftatihu al-imtihanat at-tahririyah li nisfil fasli dirasi al-witri bi qiraati Ummul Furqan al-Fatihah. Wa bi tilawati Ummul Kitab yatimmu lana iftitahu hadzal al-ikhtibar li nisfil fasli dirasi al-witri. Rajina min Allah Ta'ala ay yaj'alana minan najihin wa yuwaffiqana ila ma fihi salahuna wa salahu jami'atina wa salahu ma'hadina wa salahul ummah al-islamiyah ajma'in. Hadha ma uridu ilqahu amamakum fi hadhihi sabihatil mubarakah. Astaghfirukum wa ashkurukum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.